Perkenalkan, nama saya Mahdalena Syafitri, NIM 19023025. Saya akan menjelaskan tentang tari komunal. Tari komunal merupakan segala aktivitas tari yang melibatkan instrumen atau struktur sosial kemasyarakatan, baik dasar kepentingan bersama dalam komunitas ataupun kepentingan individual. Nah, pada tari komunal juga terdapat berbagai uraian-uraiannya. Yang pertama yaitu batasan tari. Banyak sekali masyarakat yang beranggapan bahwa menari itu hanya bisa dilakukan oleh penari. Tetapi anggapan itu salah, karena menari bisa dilakukan oleh semua orang tanpa adanya batasan usia. Menari bisa dilakukan oleh anak-anak, remaja, dewasa, dan orang yang sudah lanjut usia. Batasan-batasan yang dibuat oleh para ahli hanya berlaku di daerah budaya masing-masing. Oleh sebab itu, hal ini hanya menjadikan suatu kas atau jenis tari pada wilayah tertentu dan tidak berlaku pada wilayah budaya lainnya. Batasan tari tidak hanya berlaku pada periode tertentu, tetapi untuk periode lanjut karena sesuai dengan perubahan zaman. Batasan tari tidak dilihat dari gerakan seperti sifat gerakannya, kualitas gerakannya, ataupun elemen-elemen pendukung. Tetapi batasan tari juga dilihat dari berbagai aspek seperti norma, nilai, atau kebiasaan dari suatu wilayah tertentu. Uraian kedua yaitu istilah-istilah tari. Batasan tari berbeda pada setiap wilayah karena batasan tari sesuai kehidupan sosial masyarakat. Contoh istilah yang digunakan oleh setiap daerah menyebutkan tari seperti menyebutkan kata tari itu seperti daerah Jawa Tengah yang disebut dengan lenggo, bawa, dan mataya. Penyebutan tari itu pada zaman dahulunya yaitu untuk tari makhluk-makhluk surgawi pada zaman dahulu. Yang kedua, istilah tari contohnya itu pada daerah Bali. Pada daerah Bali bisa disebut sebagai igel atau solah, dua kata benda yang mencerminkan makna tari. Uraian ketiga yaitu batasan komunal. Komunal bisa dikatakan sebagai suatu kesatuan hidup, setempat atau kelompok orang yang hidup bersama-sama suatu wilayah. Nah, sifat dari komunitas terdapat pertama yaitu ciri-ciri dari sifat dari komunitas. Yang pertama, kelompok yang mendiami suatu wilayah tertentu. Yang kedua, kecintaan atau keterkaitan emosional spiritual di wilayah tertentu. Yang ketiga, contoh sifatnya yaitu kepemilikan kepribadian kelompok. Uraian keempat, batasan tari komunal. Tari komunal mempunyai bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Tari komunal bisa ditemukan di berbagai belahan dunia. Tari komunal dilakukan khusus karena mengandung berbagai nilai-nilai dan simbol-simbol pada suatu daerah. Tari komunal pada umumnya digunakan untuk upacara, adat, keagamaan yang sudah menjadi tradisi dari suatu masyarakat tertentu atau setempat. Nah, pada zaman sekarang tari komunal juga berfungsi sebagai hiburan. Hal ini disebabkan karena pergeserannya fungsi tari. Karena fungsi tari pada zaman ini sangat banyak sekali. Seperti tari sebagai suatu pendidikan. 5 yaitu ciri-ciri tari komunal. Nah, tari komunal yang pertama diadakan untuk kepentingan komunitas. Yang kedua, untuk melibatkan sistem sosial yang telah ada. Yang ketiga, pengabdian sosial dan lingkungan. Yang keempat, ditarikan satu atau banyak orang. Yang kelima, dilaksanakan secara spontan atau terencana. Tari tersebut sudah berada pada daerah tersebut. Yang keenam yaitu sebagai menampilkan rasa soliditas dan keakraban. Uraian berikutnya yaitu partisipasi.
dalam tari komunal lebih mengutamakan partisipasi masyarakat daripada kemampuan menari. Karena partisipasi masyarakat yang sangat penting, karena masyarakat ikut serta baik gerakan fisik maupun emosional. Partisipasi sangat berguna untuk menguatkan rasa kekeluargaan pada suatu masyarakat tersebut. Uraian selanjutnya itu aturan-aturan. Tari komunal tidak memiliki aturan yang bersifat baku atau mengikat, karena aturan-aturan yang terkait berupa kebiasaan, baik berupa bentuk ataupun struktur tari. Pada masyarakat kota tidak ada aturan dan kebudayaan seperti pada masyarakat pedesaan. Adanya ciri gaya itulah yang membuat norma dan aturan pada wilayah tersebut. Aturan norma atau nilai-nilai bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan sosial budaya pada daerah tersebut. Dengan kata lain, tari komunal sangat penting untuk dipelajari, karena tari komunal bisa meningkatkan suatu aktivitas yang bisa melibatkan suatu masyarakat. Karena dengan adanya itu, partisipasi masyarakat sangat penting yang akan membuat hubungan silaturahmi menjadi sangat baik, dan suatu daerah atau wilayah masyarakatnya akan menjadi rukun dan tentram. Sekian, itu penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.